Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Untuk abang-abang tampan yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya, Mimin sangat berterima kasih karena sudah mentraktir Mimin untuk membeli kopi dan gorengannya. Semoga babang-babang tampan dimurahkan rezekinya yang berlimpah. Dan apabila kalian ada yang berkenan untuk mentraktir Mimin, kalian bisa cek deskripsi untuk link sawerianya. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 21. Cerita dimulai. Di kedalaman hutan terdengar suara yang berkata, "Dasar brengsek, semakin aku memikirkannya, maka aku semakin marah. Aku tidak percaya bahwa kelompok ini akan ditugaskan untuk tugas yang begitu rendah dan kotor." Sambil memberi hormat, asistennya berkata, "Tuan, ini adalah organisasi yang berhubungan dengan kita, jadi sangat penting untuk menjaga ucapan Anda." Dia adalah pemimpin dari klan benteng Iron Blood yang bernama Oh Ginong. Ia berkata, "Untuk apa mengkhawatirkan apa yang aku ucapkan? Ingatlah mengapa aku membawamu sebagai asisten meskipun kau tidak pandai menggunakan pedang. Jadi berhentilah berbicara dengan omong kosong. Asal kau tahu, benteng Iron Blood kita tetaplah kuat. Meski sekte kultus surgawi ataupun keparat demonik, mereka tidak akan bisa menyentuh kita. Terlebih lagi, hanya dengan kita saja akan lebih mudah untuk merampok konvoi para bajingan itu. Tetapi bagaimana kita menangani orang-orang biadab itu? Mereka dikatakan sebagai istana bis selatan, tetapi pada akhirnya mereka hanyalah sekumpulan binatang buas. Kau memintaku untuk berhati-hati dengan ucapanku. Lihatlah bagaimana mereka makan. Alih-alih menyebut mereka sebagai bis terkuat, aku lebih senang memanggilnya sebagai anjing jalanan. Meskipun aku tahu mereka berlatih untuk ini, namun aku tidak mengerti mengapa anjing-anjing itu melakukan hal yang seperti ini." Dengan tatapan mata yang tajam, Ginong kembali berkata, "Tetapi bagaimanapun sudah hampir 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu dengan kultus demonik. Aku berharap konvoi itu bisa memberikan hiburan yang menarik karena aku sangat menantikannya." Cerita berpindah. Terlihat Junwa yang perlahan membuka matanya akibat efek tidur yang diberikan Hajin kepadanya. Lalu Hajin berkata, "Akhirnya kau sudah bangun juga, tetapi bergeraklah secara perlahan karena apabila kau terluka lagi, maka mastermu akan membunuhku." Terlihat Junwa sangatlah kebingungan karena ia tidak tahu sudah berapa lama ia tertidur di dalam kereta itu. Hajin pun berkata, "Apakah kau tahu kau telah tidur selama hampir 2 hari? Tetapi aku sangat senang karena telah membuatmu tertidur. Itu disebabkan setelah kita keluar dari kultus ini, semuanya berjalan dengan cukup keras dan itu sangat buruk untuk tubuhmu yang masih lemah. Meskipun kau memiliki tingkat energi yang tinggi dan pandai berlatih, tetapi tubuhmu tetap saja tubuh orang biasa, terkecuali kau adalah seorang master yang hebat." Kemudian Hajin pun melemparkan sekotak makanan kepada Junwa. Ia berkata, "Karena kau sudah tertidur selama hampir 2 hari, sudah pasti kau sangat kelaparan. Itu adalah nasi dan daging kering yang dimasak oleh master transportasi. Makanlah sebanyak yang kau mau, tetapi jangan minum terlalu banyak." Setelah mendengar Junwa yang berterima kasih, Hajin pun mengatakan, "Kau tidak usah berterima kasih, lagi pula aku ada di sini karena berkatmu." Kemudian Hajin pun memanggil Goldie yang bersembunyi di bawah tempat duduknya. Sontak Junwa pun sangat terkejut karena ia sama sekali tidak pernah melihat rubah itu ada di dalam kereta mereka semenjak mereka memulai perjalanan.
Dengan lincahnya, Goldie pun melompat ke atas kursi Hajin karena ia mencium bau makanan yang begitu lezat. Junhwa pun bertanya, apakah rubah itu adalah peliharaan tuan muda yang Anda besarkan sejak dari kecil? Hajin mengatakan kalau rubah itu bernama Goldie dan juga bukan hanya membesarkannya saja, akan tetapi ia selalu bersamaku kemanapun aku pergi. Di dalam hatinya Junhwa berkata, aku belum pernah melihat seseorang yang memelihara seekor rubah, tetapi rubah ini sangatlah lucu. Beberapa saat kemudian, Hajin pun pergi menemui Ma Dongpil yang sudah menunggunya sejak dari tadi. Ma Dongpil berkata, mohon maafkan saya, seharusnya saya tidak memanggil Anda ke dalam hutan ini karena hal ini sangatlah tidak sopan. Tetapi ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Hajin pun berkata, kau jangan bertele-tele, jadi cepatlah katakan apa yang ingin kau sampaikan karena aku sudah merasa gugup. Ma Dongpil pun mengambil sesuatu yang ada di dalam bajunya. Ia berkata, aku merasa kalau tuan muda harus mengetahui hal ini. Itulah sebabnya aku membawanya ke tempat ini dan menyerahkannya kepada Anda. Hajin bertanya, apakah ini masalah yang serius sampai-sampai ia harus menyerahkan surat itu di dalam hutan? Sambil menyerahkan surat itu, Ma Dongpil mengatakan, ini adalah sebuah surat yang dikirim ke ruang penjagaan sebelum kita berangkat. Mungkin karena alasan itulah para tetua mengirim saya untuk mengawal konvoi ini. Setelah membuka surat itu, tiba-tiba saja Hajin sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau isi dari surat itu mengatakan kalau Junlerong dari aliansi surgawi telah memulai pergerakannya. Cerita berpindah, terdengar dua orang yang sedang berbincang dan menikmati makanan mereka. Ternyata salah satu dari mereka adalah Junlerong. Ia berkata, ini adalah dunia yang dipenuhi dengan gejolak, tetapi ini bukanlah hal yang baru. Jadi aku bertanya, bagaimana pendapatmu? Apakah sangat layak untuk hidup di wilayah ini? Selain itu, sejak aku ada di sini, aku merasa kalau di sini jauh lebih hangat. Memang di utara sangatlah dingin, tetapi jika kau membawa karpet ini, pasti sangat membantu ketika kau berurusan dengan bisnis. Orang itu pun berkata, Provinsi Jiangxi adalah tanah yang bagus, tetapi bagaimana bisa aku tertawa dengan santai karena aku memiliki beberapa masalah dalam situasi ini. Sebentar lagi festival demonik akan dimulai. Aku sebenarnya tidak tahu apa nama sebenarnya untuk festival yang tidak meriah itu. Mendengar itu, Junlerong pun menyebutkan kalau festival itu adalah acara besar bagi unortodok yang bernama Festival Pasunjai. Aku telah mendengar sebuah rumor bahwa mereka ada di sini untuk mengumpulkan macam-macam barang yang berharga. Itulah sebabnya bisnis kita telah menjadi kacau karena ulah mereka. Kemudian sebelum Junlerong pergi, ia berkata, saat aku kembali ke markas, aku akan memberitahu atasanku tentang dirimu. Tetapi karena ini adalah lingkungan yang baru, maka aku akan mencari posisi yang sesuai untuk dirimu. Sebab kau memiliki pengalaman yang cukup bagus untuk mengelola sebuah klan keluarga. Orang itu berkata, meski sudah menjadi rahasia umum bahwa seni bela diri tetua agung telah mencapai tingkat kesuksesan, tetapi Anda harus berhati-hati karena aku begitu khawatir kalau saja beberapa anggota kultus demonik akan menodai pakaian Anda. Sambil tertawa, Junlerong berkata, meski umurku sudah setua ini, tetapi aku tidak akan mudah untuk dikalahkan. Bahkan jika tuan mereka yang datang menemuiku, maka dengan satu kali teriakan saja sudah cukup untuk membuat mereka menjadi ketakutan. Di dalam hatinya Hajin berkata, dasar bajingan, aku akan membunuhmu dengan rasa sakit yang sangat luar biasa. Kemudian Hajin pun teringat akan masa lalunya ketika ia bertemu dengan Junlerong. Hajin, apa yang kau lakukan? Apakah kau masih layak menjadi anjing pemburu bagi tuan saat ini? Sudah sangat luar biasa apa yang kau capai di usiamu yang seperti ini. Dengan sinisnya Hajin berkata, apakah aku menjadi hambatan dalam usahamu untuk berada di belakang tuan?
Mendengar itu, Jun Lirong pun hanya tertawa. Ia berkata, "Jika ada orang lain yang mendengar ocehanmu, sudah pasti mereka akan percaya kepadamu. Namun, sudah saatnya kau harus pensiun. Tetapi kau tidak seperti biasanya karena akhir-akhir ini kau terlalu berisik. Sangat mustahil bahwa seorang pembunuh sepertimu sekarang dikenal sebagai salah satu dari 10 master terbaik." Lalu Hajin berkata, "Memangnya kenapa? Apakah kau tidak suka karena seorang pembunuh sepertiku telah dianggap jauh lebih baik daripada dirimu? Tetapi kau tidak usah khawatir karena aku tidak peduli dengan apa yang publik bicarakan." Lalu, kenapa kau tidak mengambil gelar itu bagian dari 10 master terbaik? Tentu saja kau harus menjadi sesuatu yang berkompeten terlebih dahulu. Setelah melihat Hajin yang berjalan pergi meninggalkannya, Jun Lirong berkata, "Jun Hajin, aku akan memberikanmu sebuah saran. Mulai saat ini, lebih baik kau harus memperhatikan sisi butamu." Akan tetapi, Hajin tidak menghiraukan ocehannya. Ia tetap saja pergi meninggalkan Jun Lirong begitu saja. Dan di akhir hidupku, sebelum aku mati, dia adalah orang yang tanpa ampun telah memotong kedua kakiku dengan pedangnya. Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin bergumam, "Keparat itu ada di sini. Mungkin inilah waktunya aku akan membalaskan dendamku. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kedua kaki terputus dan kepala yang dilepas dengan paksa." Terlihat Ma Dongpil begitu heran, entah kenapa tuan muda ketiga sangatlah marah setelah membaca isi dari laporan itu. Di tempat yang berbeda, terlihat Reon yang datang ke tempat tuan muda ketiga. Ia datang ke sana sembari membawa sebungkus makanan. Lalu ia bertanya kepada Angwa di mana tuan muda berada karena ia tidak bisa merasakan kehadirannya di tempat itu. Setelah mendengar Angwa yang mengatakan kalau tuan muda telah pergi untuk berlatih dalam pengasingan, Reon pun sangat terkejut. Ia berkata, mengapa dia ingin berlatih lagi sedangkan dia sudah sekuat itu. Bahkan dia ingin berlatih di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Apakah dia sangat serakah dengan yang namanya kekuatan? Kemudian Reon menyadari kalau pedang tuan muda ketiga telah tersimpan rapi di tempatnya. Ia berkata, "Lihatlah orang ini, dia bilang kepada pelayannya kalau dia sedang pergi berlatih. Akan tetapi dia telah meninggalkan pedangnya. Aku merasa ada sesuatu yang sangat mencurigakan." Cerita kembali berpindah. Terlihat Hajin yang mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia berkata di dalam hatinya, "Yang aku lakukan hanyalah tetap tenang. Aku tidak perlu mengkhawatirkannya apakah bajingan itu ada di wilayah ini ataukah tidak. Aku harus fokus kepada tujuan utamaku untuk mendapatkan kebebasan, dan aku akan pergi menuju ke tempat yang aman dan memulihkan seni bela diriku. Lalu dengan uang yang banyak aku akan pergi ke dunia yang baru. Aku tidak akan pernah melupakan tujuan utamaku dan aku tidak boleh meninggalkan impian terbesarku. Tetapi dari dalam dasar jiwaku, aku sangat ingin membunuh bajingan itu dan mencabut kepalanya langsung dengan kedua tanganku." Melihat tubuh tuan muda yang bergetar dengan sangat hebat, Junhwa pun bertanya, ada apa dengan dirinya? Apakah ada sesuatu yang membuatnya menjadi seperti itu? Akan tetapi tanpa mereka duga, Goldie pun langsung melompat dari pangkuan Junhwa dan mendarat tepat di wajah Hajin. Melihat kelakuan Goldie, dengan kesalnya Hajin berkata, "Dasar bajingan kecil, apa yang kau lakukan di depan wajahku?" Di luar kereta yang ditumpangi oleh Hajin, terlihat Ma Dongpil yang sedang berjaga. Ia berkata, "Karena barang yang kita bawa tidak terlalu banyak, itu berarti ada sesuatu yang sangat berharga. Jadi kita harus berhati-hati." Ia pun mengatakan, "Orang bodoh macam apa yang mencoba menyerang konvoi sekte demonik? Tetapi yang menjadi masalah, kenapa pasukan penjelajah sangat terlambat untuk kembali ke sini?" Ma Dongpil berkata, "Meski kultus kita sangat ditakuti, akan tetapi sedikit pun kita tidak boleh lengah. Ini adalah area yang luas, mungkin saja mereka membutuhkan waktu yang lama untuk kembali."
Namun dari arah kejauhan terlihat pasukan penjelajah telah berlari menghampiri mereka. Bahkan sebagian dari mereka ada yang terluka parah. Ma Dongpil pun bertanya kepada mereka apa yang sudah terjadi dan kenapa hanya separuh saja dari mereka yang kembali ke sini. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa di tempat pengiriman itu telah terjadi penyerangan oleh sekelompok orang. Kami pun tidak tahu siapa mereka karena kami lebih memilih untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi salah satu dari mereka pastinya seorang Grandmaster. Tiba-tiba saja dari arah yang lain terlihat Hajin yang langsung keluar dari keretanya. Dengan nada yang tinggi ia bertanya di mana Grandmaster itu berada. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.